Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CMJ Channel dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pada video kali ini akan disajikan pembahasan tentang teks inspiratif. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan menekan tombol lonceng agar bisa mudah mendapatkan video-video selanjutnya. Baiklah, dalam teks cerita inspiratif berikut ini, selanjutnya ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video ini. Hal-hal pokok yang akan dibahas: pertama, pengertian; kedua, tujuan; ketiga, ciri-ciri; keempat, struktur; kelima, unsur-unsur intrinsik; keenam, unsur-unsur kebahasaan; dan yang ketujuh, langkah-langkah penulisan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Baik, pernahkah kalian mendengar, membaca, atau menonton cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif? Ada banyak sekali cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif yang dapat kalian temukan baik melalui media cetak, media elektronik, ataupun melalui internet. Tahukah kamu apa sih cerita inspiratif itu? Cerita inspiratif adalah suatu bentuk prosa yang berisi kisah seorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Cerita inspiratif juga merupakan cerita yang mampu mengilhami, menggugah kesadaran, dan membuka pencerahan pembaca. Nah, itulah pengertian cerita inspiratif. Baik, sekarang kita bahas tujuan teks inspiratif. Tujuan teks inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Selanjutnya, agar kita mudah memahami teks cerita inspiratif, maka kita perlu tahu ciri-ciri cerita inspiratif. Ciri-ciri teks cerita inspiratif: pertama, kisah nyata. Teks inspiratif biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Yang ketiga adalah judul. Setiap teks inspiratif harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Dan yang keempat adalah alur. Dalam teks inspiratif terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka, teks inspiratif juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, yang kelima adalah bersifat naratif. Teks inspiratif tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Ciri yang keenam adalah ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspiratif terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya
yang dijadikan sumber inspirasi, contoh atau teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia. Nah, demikian tadi 6 ciri-ciri teks cerita inspiratif. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks cerita inspiratif. Ada 3 bagian di dalam teks cerita inspiratif. 3 bagian inilah sebagai dasar untuk membangun teks tersebut. Orientasi merupakan bagian teks awal eksemplum. Bagian ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh. Struktur yang kedua yaitu insiden. Insiden merupakan bagian yang mengandung permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Dan struktur yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan bagian yang mengandung pesan moral, evaluasi, dan juga akibat dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Demikian tadi struktur teks cerita inspiratif yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, kemudian yang kedua adalah insiden, dan yang ketiga adalah interpretasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memahami unsur-unsur intrinsik cerita inspirasi. Unsur-unsur intrinsik cerita inspiratif yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan tempat, suasana, dan waktu peristiwa berlangsung. Dan yang ketiga adalah alur atau jalan cerita atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Unsur intrinsik yang kelima adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan cerita. Unsur intrinsik yang terakhir adalah yang keenam, yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Nah, demikian tadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita inspiratif. Yang pertama adalah tokoh atau penokohan, yang kedua adalah latar cerita atau setting, yang ketiga adalah alur atau jalan cerita atau plot, yang keempat adalah sudut pandang atau point of view, yang kelima adalah tema, dan yang keenam adalah amanat. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Unsur kebahasaan yang pertama adalah adanya kata keterangan, adverbia, tempat, waktu, tujuan, dan cara. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu A. Keterangan cara. Keterangan cara atau adverbial ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. B. Keterangan tempat. Adverbia ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu di, ke, dan dari. C. Keterangan waktu.
Adverbia ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadi suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu pada kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Dan yang D adalah keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Baik, bagian yang kedua dari unsur kebahasaan teks inspiratif adalah kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. A. Konjungsi atau kata hubung antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. B. Konjungsi yang menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya, misalnya biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, dan meskipun demikian. C. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya, misalnya sesudah itu dan setelah itu. D. Konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya, misalnya tambah pula, lagi pula, dan selain itu. E. Konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya, misalnya sebaliknya. F. Konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya, misalnya bahwasanya. G. Konjungsi yang menyatakan atau menguatkan keadaan yang sebelumnya, misalnya malahan dan bahkan. H. Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya, misalnya namun dan akan tetapi. I. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi, misalnya dengan demikian. C. Konjungsi yang menyatakan akibat, misalnya oleh karena itu dan oleh sebab itu. Yang terakhir adalah K. Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya, misalnya sebelum itu. Nah, demikian tadi unsur-unsur kebahasaan di dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan, dan yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian dapat mempelajari di dalam buku Teks Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, bagian yang terakhir yang disajikan dalam video ini adalah langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Ada 7 poin di dalam langkah-langkah menulis cerita teks inspiratif. Yang pertama adalah tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar dan sudut pandangan. Yang ketujuh,
mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Demikian penjelasan di dalam video ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan Anda dalam memahami teks cerita inspiratif. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe bagi yang belum, lalu aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.